Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Insinyur Deso. Pada postingan kali ini kita akan membahas tentang apa ya ini nih. Ini adalah TCI teman-teman. TCI itu transistor control ignition. Itu adalah modul untuk menyempurnakan pengapian sistem platina dan CDI. Jadi kenapa perlu disempurnakan? Jadi kalau pada sistem platina konvensional, platina itu biasanya cepat kotor, cepat kropos atau cacat, yang membuat bidang sentuh di platina itu menyempit. Kemudian hambatan listriknya bertambah. Akhirnya arus listrik yang melewati koil itu jadi turun drastis. Ujungnya adalah pengapian mengecil sehingga uap bensin di ruang bakar tidak habis atau terbuang ke knalpot. Apalagi sistem konvensional butuh penyetingan berkala juga pembersihan. Kemudian platina kotor dan rusak, penyebabnya itu ya karena platina bekerja di arus besar, dan perlu diketahui bahwa platina itu penghantar listrik yang butuh eh, butuh kebersihan itu dalam kontaknya ya. Jadi dia nggak boleh kotor gitu. Oke, untuk kali ini saya tampilkan sebuah skema TCI sederhana saja ya. Di skema ini cuma menggunakan dua buah transistor, yang satu sebagai driver, yang satu sebagai final. Kemudian kalau bisa saya jelaskan prinsip kerjanya. Jadi ketika di sini dari titik ini adalah positif positif dari kunci kontak. Ketika kunci kontak diputar kondisi on, maka terjadi aliran arus ya dari kontak itu menuju ke sini. Nah, dari sini kemudian masuk ke kotak ini. Kotak ini adalah balas. Kalau orang otomotif bilangnya balas, kalau sebenarnya sih itu cuma resistor aja. Dari resistor ini kemudian masuk ke positifnya koil. Kemudian dari koil itu keluar ke kaki negatifnya, lalu ke kaki drain dari transistor FET di sini. Karena transistor ini belum aktif, maka alirannya masih terputus di sini teman-teman. Nah, aktifnya itu kapan teman-teman? Nah, begitu ini. Jadi tadi di sini kan positif keluar sini. Nah, ini baru ke resistor. Kemudian di kakinya emitor masuk. Nah, ini juga belum aktif teman-teman, karena dari sini itu mendapat positif, kemudian masuk ke resistor juga, masuk ke basis. Karena ini tipenya PNP, karena kalau dia mendapat inputan positif, maka dia belum saturasi atau belum aktif. Jadi saat dia belum mendapat input, ini akan belum aktif. Kemudian inputnya ini nanti disambungkan kemana teman-teman? Jadi inputnya ini akan disambungkan ke platina, ke platina itu sendiri. Nah, dari platina itu kan nanti yang kaki satunya itu kan sudah dapat grounding.
atau sasis ya. Nah, begitu platinanya aktif, dia akan menginputkan sinyal 0, atau akan titik input ini akan terhubung ke ground. Karena dia terhubung ke ground, maka transistor yang pertama, drivernya ini akan aktif. Karena aktif, maka akan terjadi aliran arus dari kaki emitor menuju ke kolektor, kemudian mendrive gate-nya dari transistor FET. Setelah ada arus gate, maka drain ini akan terbuka. Jadi yang tadinya arusnya hanya mengalir sampai sini, itu akan mengalir sampai ke sini, teman-teman, melewati kaki source ya, kemudian melewati resistor dan menuju ground. Dan itu hanya terjadi satu saat saja dalam waktu yang sangat singkat sekali, karena platina itu hanya menutup beberapa milidetik, bahkan mikro ya mungkin ya. Nah, begitu platina menutup itu, jadi terjadi aliran arus dari positif ke positifnya koil, kemudian negatif ke ground atau sasis. Jadi bahasa simpelnya adalah saat platinanya itu nutup, maka koilnya akan bekerja sehingga menghasilkan letupan api pada busi, begitu. Jadi dengan sistem ini platina akan lebih awet, karena platina di sini dia cuma menghantarkan sinyal aja, sinyal ground ini menuju ke transistor, bukan sebagai pemantik api. Kalau sebelumnya dia kan memantikkan ini langsung sebagai pemantik ke koil sini ya, dari positif ke negatif. Nah, negatif itu masuknya ke platina. Jadi sangat besar sekali arus yang mengalir di sini, sehingga menyebabkan ini gampang aus platinanya. Kalau di sini dia tidak ada percikan api untuk kontaknya, karena apinya itu di dalam sini, teman-teman. Jadi nggak kelihatan, nggak keluar, begitu. Oke, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk perhatian dari teman-teman, dan tentunya untuk keberlangsungan channel ini saya mohon subscribe, like, dan komennya ya. Mungkin untuk postingan berikutnya saya akan mencoba membahas tentang bagaimana cara pembuatannya dari PCI itu sendiri. Oke, makasih teman-teman.